Puji Tuhan. Manusia adalah ciptaan Allah yang terbatas. Manusia membutuhkan pertolongan, tetapi pertolongan yang bisa diberikan oleh manusia pun adalah pertolongan yang terbatas. Pada Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, kita melihat sesuatu hal yang luar biasa. Di mana ada satu tempat di muka bumi ini, di Yerusalem, yang namanya Bethesda, yang menyediakan pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan suatu jawaban. Dalam pasalnya yang kelima di sana dikatakan bahwa kolom Bethesda ini punya serambi-serambi di mana sejumlah besar orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh dapat disembuhkan ketika air di kolom Bethesda itu diguncangkan oleh malaikat Tuhan. Lalu kemudian barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Bethesda adalah house of mercy, rumah pengharapan. Pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi Bethesda adalah anugerah, tempat yang menyediakan anugerah yang terbatas. Mengapa? Karena goncangan air itu hanya sewaktu-waktu, tidak bisa ditentukan. Lalu kemudian yang sembuh hanya yang pertama masuk ke dalam air itu. Sehingga sekalipun banyak orang di situ, yang disembuhkan hanya satu. Maka ada seseorang yang sudah 38 tahun di situ. Ayat yang kelima, berbaring di situ dan dia belum disembuhkan. Kenapa? Karena orang itu punya kelemahan tubuh. Sehingga ketika goncangan air terjadi, sekalipun dia sudah lama di situ, orang lain selalu mendahului dia masuk ke dalam air. Sehingga orang itu masih tetap tinggal di situ. 38 tahun, punya kelemahan tubuh, menyaksikan orang-orang yang datang kemudian daripadanya lebih dahulu pulang, tentu itu masalah. Tentu itu siksaan. Semakin lama dia di situ, semakin banyak dia melihat orang-orang lain disembuhkan, tapi dia sendiri tidak mendapatkannya. Sehingga ini adalah suatu penyakit yang mungkin bisa mengganggu mentalnya. Namun luar biasa bahwa 38 tahun dia ada di situ, dia tidak kehilangan pengharapan. Dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Apakah itu pertanyaan yang perlu ditanyakan? Maukah engkau sembuh? Apa yang dilihat oleh Yesus pada orang itu sehingga Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Orang itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku, tidak ada yang menolong aku, tidak ada yang memberikan jalan kepadaku. Tuhan menawarkan anugerah yang diharapkan, tapi dia melihat halangan-halangan. Namun ada sesuatu hal yang menarik pada orang itu. Apa? 38 tahun dia sakit, gagal untuk masuk lebih dahulu ke kolam itu, tapi tidak menyurutkan keinginannya untuk sembuh. Itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Memang dia belum mengenal Yesus. Dia berpikir Bethesda adalah jawaban. Padahal Bethesda adalah anugerah yang terbatas. Yang sedang berbicara dengan dia adalah anugerah yang tak terbatas. Maka Yesus berkata, kalau kau mau sembuh, angkatlah tidakmu dan berjalanlah. Dan orang itu kemudian mau. Itu menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan pengharapan. 38 tahun sakit. Banyak orang punya persoalan, sakit penyakit, dan semakin lama dia sakit, pengharapannya pun ikut sakit, bahkan padam, mati pengharapan. Ketika orang mati pengharapan, maka tinggal menunggu kematian. Dia merasa sudah berakhir. Orang mati pengharapan sudah berakhir hidup. Oleh sebab itu, hidup ini menjadi berarti ketika orang masih punya pengharapan. Dan orang itu punya pengharapan, sekalipun tak berdaya. Dan Yesus memberikan
sesuatu anugerah yang tak terbatas kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu seketika disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki pengharapan. Dia bangun, lalu kemudian dia mengangkat tilangnya dan berjalan. 38 tahun sakit, sekarang dia bisa bangun. 38 tahun sakit, sekarang dia bisa mengangkat tilam. 38 tahun sakit, sekarang dia bisa berjalan. Luar biasa. Seketika itu juga. Karena apa? Yesus adalah anugerah yang tak terbatas. Sama seperti Bethesda bisa menyembuhkan apapun penyakitnya. Tetapi terbatas. Hanya satu orang. Sewaktu-waktu. Tapi Yesus lebih daripada itu. Yesus adalah Bethesda yang sesungguhnya. Yang memberi Bethesda adalah Yesus. Karena itu kita melihat mujizat. Tidak perlu menunggu malaikat Tuhan datang. Tidak perlu menunggu goncangan air. Yesus mampu memberikan pengharapan penuh. Memberdayakan orang itu. Melalui nats ini kita melihat bahwa perjumpaan setiap orang selemah apapun dia, serusak apapun orang itu, jika ia berjumpa dengan Yesus, maka dia akan mempunyai hidup yang baru. Lembaran hidup yang baru. Yang kedua, bahwa dibutuhkan iman sebesar biji sesawi, namun akan dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar yang ajaib. Dibutuhkan suatu kepercayaan yang ditandai dengan ketaatan kepada perintah untuk melakukan, maka mujizat akan terjadi. Dan yang ketiga, Yesus mampu memberdayakan orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang dipinggirkan, menjadi orang yang mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri, bahkan membuka hidup lembaran baru, berdaya memikul bebannya, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Segala perkara dapat ditanggung ketika orang tidak kehilangan pengharapan, apalagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jangan lemah, jangan putus pengharapan. Seberat apapun beban yang saudara pikul, yang kita hadapi, mari kita percayakan diri, berseru, memandang Tuhan, bahwa Yesus adalah anugerah yang tak terbatas, yang disediakan surga bagi siapa yang mau percaya kepada Tuhan. Yesus memberkati saudara. Amin.